Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur akan melakukan praktik coaching supervisi akademik demonstrasi kontekstual modul 2.3. Di sini kami akan berperan sebagai coach, coachee, dan juga sebagai pengamat. Perkenalkan, saya Maria Kristina Penitada dari SMPN 1 Atap Lewaji. Saya Athanasius Wirasakti Auratu dari SMK Negeri 1 Dewa Leba. Saya Yanti Wabang dari SD Impres 2 Leo Leba. Selamat menyaksikan. Selamat sore Bu Yanti. Selamat sore Bu Dewi Meti. Bagaimana kabarnya sore ini? Puji Tuhan, kabar baik Ibu. Jadi sehat Ibu. Puji Tuhan, sehat Ibu. Jadi sebelum melakukan coaching di awal ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian hari ini pada coaching kita hari ini. Coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu Yanti memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan satu lagi Bu, jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian kreativitas, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama Bu, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini Bu? Baik Ibu Meti, kompetensi yang ingin dikembangkan dalam coaching kali ini ada 3 kompetensi Ibu. Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi ada 3 kompetensi. Baik. Kemudian yang kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Baik, ada 2 kompetensi Ibu, yakni yang pertama itu mendengarkan aktif, dan yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi ada 2 kompetensi yang ingin diobservasi, yaitu pertanyaan berbobot dengan mendengarkan dengan aktif. Baik. Kemudian apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan dalam proses coaching kali ini Bu? Baik Ibu Meti, yang saya inginkan adalah coaching dapat menemukan solusi atau langkah-langkah untuk mengatasi masalah yang dialami. Jadi indikatornya Ibu berharap di coaching itu bisa menemukan langkah-langkah atau solusi dari persoalan yang dialami. Oke, jadi demikian Ibu observasi kali ini. Ibu saya persilakan untuk melakukan coaching terhadap coaching. Baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Selamat sore Ibu. Selamat sore Pak Wira. Baik, selamat sore Ibu. Bagaimana kabarnya Pak? Puji Tuhan, baik sekali. Baik Pak Wira, kemarin Pak Wira menghubungi saya, katanya ada masalah yang ingin diceritakan. Ya.
Baik Pak Wira, sebelum kita melakukan percakapan kita pada saat sore hari ini, saya mengingatkan kepada Pak Wira bahwa waktu kita pada saat sore hari ini dalam melakukan coaching yaitu 15 sampai 20 menit ya Pak Wira. Ya. Baik Pak Wira, apa Pak Wira bisa menceritakan sedikit situasi yang Pak Wira alami saat ini? Baik Ibu, situasi ini seperti yang kita tahu Ibu, di sini nih tahun ajaran baru. Di tahun ajaran baru ini pasti kita menemukan karakter anak Ibu yang beragam sekali, khususnya pada murid baru, dan pastinya kebutuhan belajar murid-murid ini juga beragam atau berbeda-beda Ibu. Dari gaya belajarnya, dari minat, dan dari kemampuan kognitifnya Ibu. Hal ini menjadi sebuah kegelisahan dan kekhawatiran untuk saya Ibu, apabila saya tidak bisa mengetahui atau menemukan kebutuhan belajar dari murid-murid saya. Saya merasa khawatir Ibu jika saya tidak bisa mengetahui kebutuhan belajar mereka. Ya, baik Pak Wira. Jadi di sini Pak Wira menjadi cemas dan juga khawatir, jangan sampai Pak Wira tidak mengetahui tidak mengetahui kebutuhan belajar murid daripada Pak Wira, dan juga tentunya ketika kita tidak mengetahui kebutuhan belajar murid kita, maka kita juga tidak bisa memenuhi kebutuhan belajar murid kita ya Pak Wira ya. Ya, baik Pak Wira. Apa yang menjadi tujuan akhir dari diskusi kita kali ini Pak? Tujuan yang saya harapkan Ibu melalui diskusi ini, saya bisa menemukan solusi Ibu. Solusi dalam hal ini saya dapat memenuhi kebutuhan belajar murid baru saya. Baik Pak Wira, itu yang menjadi harapan ya, agar setelah diskusi kita kali ini Pak Wira bisa menemukan solusi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid Pak Wira. Ya, baik Pak Wira, kesempatan apa yang Pak Wira miliki sekarang dalam menghadapi persoalan ini Pak? Baik, sekarang kesempatan yang saya miliki, berhubung sekarang ini tahun ajaran baru ya Ibu, jadi KBM ini pasti belum berjalan dengan baik, sehingga tersedia banyak sekali waktu bagi saya untuk melakukan persiapan Ibu. Dalam hal ini persiapan untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik atau peserta didik baru saya. Ya, jadi itu adalah kesempatan ya yang Pak Wira miliki, yakni tersedianya banyak waktu karena di tahun ajaran baru ini belum memulai KBM ya Pak Wira ya. Ya, baik Pak Wira. Pertanyaan berikut Pak Wira, kekuatan apa yang Pak Wira miliki untuk mencapai tujuan daripada persoalan yang Pak Wira alami? Dari persoalan ini dan tujuan tadi, kekuatan yang saya miliki di sini Ibu, setidaknya saya di sini sedikit atau cukup paham mengenai IT, sehingga saya bisa dengan kemampuan sedikit mengenai IT ini, mungkin saya bisa mencari referensi dari berbagai sumber untuk bisa mencari atau memetakan kebutuhan belajar murid-murid saya. Ya, luar biasa sekali ya Pak Wira, kekuatan yang Pak Wira miliki saat ini, yakni dengan sedikit menguasai kemampuan IT tadi ya Pak yang Pak Wira sampaikan. Ya, baik Pak Wira, tentu kalau kita tidak mengetahui IT, tentu itu menjadi kesulitan tersendiri bagi kita ya Pak Wira. Ya, baik Pak Wira, ada tidak gangguan atau hambatan yang menghalangi tujuannya Pak Wira? Baik, gangguan atau hambatan ini Ibu yang saya hadapi, meskipun KBM ini belum berjalan secara efektif, namun biasanya di awal-awal semester ini ada kegiatan Ibu, kegiatan
seperti MGMP dan IHT. Sehingga hal ini dari kegiatan-kegiatan ini menjadi penghambat bagi saya dalam membuat persiapan untuk memetakan atau memenuhi kebutuhan belajar anak didik saya. Ya, baik, benar sekali ya Pak Wira. Hambatan yang Pak Wira alami saat ini, tentunya kita tahu pengalaman-pengalaman kita selama ini ketika kita memasuki tahun ajaran baru, tentunya kita disibukkan dengan kegiatan-kegiatan seperti MGMP yang sudah Pak Wira sampaikan tadi, sehingga Pak Wira merasa kesulitan ya dalam membuat perencanaan. Baik Pak Wira, kira-kira apa yang menjadi solusi untuk mengatasi hambatan yang Pak Wira alami? Baik, solusi yang saya temukan dalam diri saya itu mulai dari sekarang, mungkin sebentar malam saya sudah harus mencari referensi baik dari buku maupun internet mengenai pemetahan kebutuhan belajar murid baru. Setelah itu saya akan membuat kuesioner berisi soal-soal agar saya dapat memetakan kebutuhan belajar melalui asesmen kognitif dan non-kognitif. Setelah semuanya dipersiapkan, maka saya akan langsung membagikan kuesioner itu kepada murid baru untuk kemudian diisi oleh anak didik saya, dan saya dapat memperoleh data yang saya butuhkan. Wah, baik sekali ya Pak Guru. Ya. Apa yang menjadi solusi yang sudah Pak Wira sampaikan tadi. Baik, ada 3 solusi ya yang Pak Wira sudah sampaikan tadi. Dari ketiga solusi yang sudah Pak Wira sampaikan tadi, adakah prioritas yang harus didahulukan dari 3 solusi tadi Pak Wira? Baik, seperti yang saya bilang tadi, prioritas utama saya adalah malam ini. Malam ini saya harus segera, atau bukan segera lagi, langsung mencari referensi yang saya butuhkan. Pak Wira luar biasa ya. Ya. Baik Pak Wira, bagaimana jangka waktunya Pak Wira? Jangka waktunya setelah mencari referensi, jangka waktunya itu mulai malam ini dan dalam minggu ini. Kalau bisa lebih cepat lebih baik. Saya harus membagikan kuesioner yang sudah saya buat, yang malam ini mungkin harus saya selesaikan memang, sehingga saya dapat memperoleh data anak-anak saya mengenai apa-apa yang mereka butuhkan dalam belajar. Baik, Pak Wira. Jadi mulai malam ini Pak Wira sudah mulai membuat perencanaan ya? Iya. Baik Pak Wira, apa ukuran keberhasilan dari rencana ini? Ukuran keberhasilannya itu saya memperoleh data itu. Data berupa kebutuhan belajar siswa saya, yaitu baik berupa gaya belajarnya, minatnya, dan kemampuan kognitif mereka itu. Lalu dengan data ini saya sudah bisa menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid saya. Ya, baik, luar biasa ya Pak Wira. Apa yang sudah Pak Wira sampaikan tadi, kira-kira apa komitmen dari Pak Wira terhadap rencana yang sudah Pak Wira sampaikan tadi? Tentunya untuk mencapai keberhasilan pasti kita harus punya komitmen. Komitmen dari saya sendiri yaitu saya harus disiplin waktu, setelah disiplin dan harus konsisten dengan apa yang sudah saya rencanakan, solusi yang sudah saya berikan tadi. Ya, benar sekali ya Pak Wira. Kalau kita tidak konsisten ataupun disiplin waktu, tentu apa yang sudah kita rencanakan tidak dapat berjalan ya Pak Wira. Yang baik Pak Wira. Kira-kira siapa yang dapat membantu Pak Wira untuk mencapai tujuan? Baik Ibu, yang dapat membantu saya tentunya di sekolah saya pasti memiliki rekan terdekat, ada sahabat juga. Sehingga ketika saya berhalangan mungkin tadi mengikuti kegiatan MGMP atau IHT tadi, teman saya ini dapat menggantikan saya dalam menjalankan
rencana-rencana atau solusi-solusi yang sudah saya buat tadi, khususnya saat membagikan kuesioner di kelas dan mungkin menjaga anak-anak untuk mengisi kuesioner tersebut. Bagus sekali ya. Ya. Baik Pak Wira, setelah diskusi kali ini apa yang Pak Wira dapatkan? Baik, yang saya dapatkan tentunya yang pertama saya menemukan solusi dalam diri saya tentunya, yaitu ada 3 tadi. Saya mulai bekerja, terus mencari referensi, membuat kuesionernya dan membagikan kepada anak-anak untuk segera diisi. Rencana-rencana saya juga semakin matang Ibu, sehingga saya bisa menerapkan. Tentunya kekhawatiran dan kegelisahan saya berkurang. Pak Wira luar biasa sekali solusi yang sudah Pak Wira dapatkan dalam diskusi kita tadi ini. Semoga solusi yang sudah Pak Wira dapatkan, Pak Wira dapat melakukan tindakan sehingga apa yang sudah menjadi permasalahan Pak Wira, itu kegelisahan, kekhawatiran Pak Wira untuk memenuhi kebutuhan belajar daripada murid baru Pak Wira bisa terpenuhi. Ya. Baik Pak Wira, demikian diskusi kita pada sore hari ini Pak Wira. Semoga kita bisa bertemu kembali untuk membicarakan apa yang sudah menjadi perencanaan daripada Pak Wira. Baik Pak Wira, terima kasih. Selamat sore Pak Wira. Baik, selamat sore Ibu. Ibu, tadi saya sudah mengamati proses percakapan coaching. Jadi ini sudah ada beberapa catatan. Saya sudah mencatat proses tadi dan ini melakukan coaching tadi. Namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal dulu. Baik, yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan dan apa yang menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi? Baik Ibu Meti, pada proses coaching tadi saya sudah menerapkan kompetensi inti coaching, yakni kemitraan, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi tadi Ibu sudah menerapkan itu, mendengarkan aktif, kemitraan dengan mengajukan Pertanyaan berbobot ya. Jadi yang tadi Ibu sampaikan ini sudah sesuai dengan catatan pengamatan saya di sini. Jadi di pengamatan saya Ibu sudah menjadi pendengar yang aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot agar bisa menggali dan memaksimalkan potensi dari coaching. Dan tujuan tadi sudah terlaksana. Dan yang paling penting di sini Ibu sudah menerapkan algoritma dengan baik. Baik, pertanyaan berikut, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan ada satu Ibu, yakni kompetensi kehadiran penuh. Baik Bu, jadi kehadiran penuh atau present ini adalah harapan yang ingin Ibu kembangkan ya. Jadi semoga harapan ini dapat terpenuhi dan Ibu dapat mengembangkan juga kompetensi lain. Baik. Jadi sekian itu observasi saya Ibu dan selamat sore. Terima kasih Ibu, selamat sore. Selamat sore Ibu. Selamat sore juga Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Puji Tuhan kabarnya baik juga Pak. Baik Ibu, sebelum melakukan coaching pada awal ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian hari ini. Pada coaching kita hari ini Ibu, coach dan coachee akan saya amati dan nilai Ibu.
sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya Ibu. Jangan lupa Ibu harus sesuaikan dengan prinsip coachingnya Ibu ya, yaitu kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan di sini, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini? Ya, dari kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching kali ini, yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan juga melakukan pertanyaan yang berbobot. Baik, potensi coaching kita kali ini Ibu fokus pada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan. Dari ketiga ini Ibu, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Bagian yang lebih spesifiknya itu mendengarkan dengan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, pada mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan. Lalu apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan dalam proses coaching kali ini? Ini yang saya inginkan dalam proses coaching kali ini, saya ingin agar coach ini bisa menemukan solusi atau langkah-langkah terhadap persoalan yang ada di sini. Ibu inginkan Ibu dapat menemukan solusi dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalah. Baik Ibu, saya rasa cukup. Demikian observasi kita kali ini Ibu. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coach. Selamat sore. Baik, selamat sore Ibu. Selamat sore juga Ibu Messi. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Puji Tuhan, kabar baik Ibu. Bersyukur ya, kita dalam keadaan sehat semua Ibu. Ya, Jadi kemarin kan Ibu ada kayak bilangin ya, kita ketemu sedikit bicara tentang apa yang Ibu rasakan unek-unek ya. ya, Dan ceritakan sendiri. Jadi sebelum saya mengajukan pertanyaan, saya sampaikan kalau kita tuh punya waktu 15 sampai 20 menit saja untuk berdiskusi. Jadi saya langsung Ibu ya. coba Ibu ceritakan sedikit situasi yang Ibu hadapi saat ini. Baik Ibu, situasi di tahun ajaran baru saat ini yang mana saya menemukan karakter anak yang beragam Ibu, khususnya pada murid baru, dan pasti kebutuhan belajar mereka juga beragam Ibu. Mulai dari gaya belajar, minat belajar, dan juga kemampuan kognitif mereka. Hal ini menjadi suatu kekhawatiran bagi saya, menjadi kecemasan bagi saya apabila ke depan saya tidak dapat memenuhi kebutuhan belajar daripada murid baru saya. Jadi di sini Ibu khawatirnya tidak bisa memenuhi kebutuhan belajar murid baru Ibu. Ya, Apa tujuan akhir dari diskusi kita kali ini? tujuan akhir dari diskusi kali ini, di mana setelah diskusi ini saya berharap saya bisa menemukan solusi dari masalah yang saya alami tadi, yang mana saya bisa memenuhi kebutuhan belajar daripada murid baru saya. Jadi harapan semoga ada solusi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid baru yang ada. Kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang? Ya, kesempatan yang saya miliki sekarang ini, yang mana sekarang ini kita baru memasuki tahun ajaran baru Ibu, yang mana di tahun ajaran baru ini kita belum memulai KBM, sehingga saya memiliki cukup banyak waktu ya untuk membuat persiapan dalam memenuhi kebutuhan belajar daripada murid saya. Jadi
Nah, ibu punya kesempatan yaitu waktu yang banyak Ya, benar sekali, Bu, ya. pelajaran baru. Oke, baik Ibu. Jadi berikut kekuatan apa yang ibu miliki untuk mencapai tujuan ini? Kekuatan yang saya miliki untuk mencapai tujuan ini, yang mana saya cukup memahami IT ya Ibu, sehingga saya bisa mencari referensi dan dari berbagai sumber untuk dapat mencari tahu dan memetakan kebutuhan belajar daripada murid baru saya. Jadi di sini ibu punya kekuatan itu adalah penguasaan IT yang Iya, benar sekali. sehingga bisa mencari referensi untuk memenuhi kebutuhan belajar. Baik. Ada tidak gangguan atau hambatan dalam menghadapi tujuan ini? Ada Ibu. Tadi saya katakan bahwa saya memiliki banyak waktu karena di tahun ajaran baru ini kami belum memulai KBM ya Ibu. Tetapi beberapa hari yang lalu kami mendapatkan undangan bahwa akan diadakan rakerdik tingkat kecamatan Ibu. Jadi dengan adanya kegiatan rakerdik ini itu menjadi hambatan bagi saya, sehingga apa yang sudah saya rencanakan ini tidak dapat terpenuhi dengan baik. Jadi ternyata di sini ada hambatannya ya. Hambatan ibu sudah merencanakan, ternyata kemudian ada undangan untuk mengikuti rakerdik. Kalau gitu apa solusinya untuk mengatasi hambatan ini? Solusi yang akan saya lakukan yang pertama itu mulai dari sekarang, bila perlu malam ini ya Ibu, saya bisa mencari referensi tentang pemetaan kebutuhan belajar daripada murid saya Ibu. Solusi yang kedua yang akan saya lakukan yaitu saya akan membuat kuesioner pemetaan kebutuhan belajar daripada murid baru saya, baik itu asesmen kognitif maupun asesmen non kognitif. Setelah saya mendapatkan referensi dan membuat kuesioner, saya akan membagikan kuesioner itu kepada murid-murid saya sehingga mereka dapat mengisinya, dan saya juga bisa memperoleh data yang saya butuhkan. Jadi di sini ibu memiliki 3 solusinya. Ya. Solusi yang pertama itu cari referensi, spesialis, kemudian membuat kuesioner tentang kebutuhan belajar murid baru. Setelah itu dibagikan kepada murid baru untuk mengisinya sehingga ibu bisa memperoleh data kebutuhan belajar murid sesuai. Baik Ibu, adakah prioritas yang harus didahulukan? Baik Ibu, yang menjadi prioritas saya yaitu mulai malam ini saya mencari referensi Ibu, mencari referensi yang saya butuhkan, sehingga saya bisa bisa mengetahui cara memetakan kebutuhan belajar murid, sehingga dengan demikian saya bisa membuat kuesioner dan membagikan kepada murid-murid saya. Jadi yang menjadi prioritas malam ini harus mencari referensi. Ya. Baik. Nah, terus bagaimana jangka waktunya? Jangka waktunya dalam minggu ini Ibu, saya harus membagikan kuesioner itu yang sudah saya buat itu kepada murid-murid saya sehingga mereka dapat mengisinya. Sehingga dengan mereka mengisi kuesioner tersebut, saya bisa memperoleh data yang saya butuhkan tentang kebutuhan belajar daripada murid-murid saya. Oke, jadi jangka waktunya minggu ini ibu harus memperoleh data Iya. tentang pemetaan kebutuhan belajar murid. Iya. Oke, baik. Kemudian apa ukuran keberhasilan ini? Ya. Baik Ibu, ukuran keberhasilan rencana saya ini adalah saya sudah memperoleh data berupa kebutuhan belajar murid saya, sehingga saya dapat menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid itu. Jadi ukuran keberhasilannya itu adalah data hasil pemetaan kebutuhan belajar murid. Oke, baik. Kemudian apa komitmen ibu terhadap rencana ini? Komitmen saya itu konsisten dan juga disiplin waktu. Jadi ibu punya komitmen itu konsisten dan disiplin waktu ya. Oke, baik Ibu.
berikut, siapa yang dapat membantu Ibu untuk mencapai tujuan ini? Ya, yang membantu saya untuk mencapai tujuan saya ini yakni rekan guru saya dan tentunya rekan guru yang terdekat saya di sekolah, sehingga ketika saya berhalangan untuk hadir di sekolah, seandainya saya tidak mengikuti kegiatan raketrik atau kegiatan-kegiatan lain yang membuat saya tidak hadir di sekolah, rekan guru saya ini bisa membantu saya untuk menggantikan saya untuk memberikan kuesioner itu kepada anak-anak dan mengisinya itu. Jadi yang dapat membantu Ibu di sekolahnya adalah rekan sejawat, rekan guru terdekat Ibu yang bisa membantu menggantikan Ibu ketika berhalangan. Lagi Ibu, di pertanyaan terakhir ini Bu, setelah diskusi kali ini, apa yang Ibu dapatkan dari diskusi kita? Ya, yang saya dapatkan itu adalah solusi dari masalah yang saya alami ini. Dengan melalui percakapan ini saya bisa mendapatkan solusi, mulai dari mencari referensi dan juga membuat kuesioner daftar pertanyaan untuk kuesioner tadi itu, dan juga saya bisa membagikan kuesioner itu kepada anak-anak saya sehingga mereka dapat mengisinya, sehingga dengan demikian saya bisa mengetahui kebutuhan belajar murid saya, sehingga dengan demikian saya dapat memenuhi kebutuhan belajar daripada murid-murid saya. Memang Ibu, jadi sangat menarik dan luar biasa Ibu. Di sini diskusi kita ini ada solusi, sudah menemukan solusi atau terangnya bagaimana Ibu melakukan proses pemahaman kebutuhan belajar itu sehingga Ibu dapat menyelesaikan proses pembelajaran yang Oke Ibu, jadi mungkin sekian diskusi kita kali ini. Saya akan menunggu Ibu untuk mengabari saya. Kita berdiskusi lagi terkait dengan rencana tadi dengan komitmen Ibu tadi. Baik, Oke Ibu, selamat sore dan terima kasih. baik Ibu, sama-sama. Selamat sore. Baik Ibu, tadi saya sudah mengamati proses coachingnya Ibu. Ini sudah ada beberapa catatan di sini Ibu. Namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Ibu. Pertanyaannya, yang pertama Ibu, apa yang sudah Ibu lakukan dan apa yang menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi Ibu? Jadi pada proses coaching tadi itu saya sudah menerapkan kompetensi inti dari coaching itu berupa mendengarkan aktif dan juga melakukan pertanyaan berjawab. Baik, tadi Ibu sudah mendengarkan dengan aktif dan melakukan mengajukan pertanyaan berbobotnya Ibu ya. Jadi yang tadi Ibu sampaikan itu sudah sesuai dengan catatan pengamatan saya Ibu. Dari pengamatan saya, Ibu sudah menjadi pendengar yang sangat aktif sekali Ibu. Lalu Ibu sudah mengajukan pertanyaan yang begitu berbobot dan Ibu sudah bisa menggali dan memaksimalkan potensi diri dari coaching tadi. Dari tujuan tadi semuanya sudah terlaksana Ibu. Dan yang paling penting di sini Ibu sudah menerapkan alur kita dengan baik. Dari ini kira-kira ada tidak kompetensi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Jadi berdasarkan proses coaching tadi mungkin harus dikembangkan kompetensi dan itu akan hal yang harus Baik, jadi meningkatkan atau mengembangkan lagi pada kehadiran penuh Ibu itu adalah harapan Ibu yang ingin Ibu kembangkan. Baik Ibu, semoga harapan ini dapat terpenuhi dan Ibu dapat mengembangkan kompetensi-kompetensi lainnya. Saya rasa cukup Ibu. Selamat sore. Selamat sore Pak, terima kasih. Baik, selamat sore Pak Wira. Baik, selamat sore Ibu.
Bagaimana kabarnya Pak Wira? Puji Tuhan baik Ibu. Baik Pak Wira, sebelum melakukan coaching di awal ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Wira. Pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian hari ini pada coaching kita hari ini, yang mana coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Ya. Kemudian bagaimana Pak Wira memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa ya Pak Wira, yang harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Pak Wira, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Pertanyaan yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini? Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ada 3 di sini, yaitu pada memberikan pertanyaan yang berbobot, dapat mendengarkan dengan aktif, dan kehadiran penuh. Luar biasa sekali ya Pak Wira. Ada 3 kompetensi yang akan dikembangkan, yakni pertanyaan berbobot, mendengarkan aktif, dan juga kehadiran penuh ya Pak Wira. Ya. Baik, dari 3 kompetensi yang sudah Pak Wira sebutkan tadi, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi Pak Wira? Kompetensi yang ingin diobservasi pada kesempatan ini saya ingin mengkhususkan pada mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ada 2 kompetensi ya Pak Wira? Ya. Baik Pak Wira. Pertanyaan yang ketiga Pak Wira, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa yang diinginkan dalam proses coaching kali ini Pak? Baik, saya ingin Ibu agar coaching dapat menemukan solusi atau dapat menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Baik Pak Wira, itu menjadi harapan ya. Itu menjadi harapan yang ingin didapatkan dalam proses coaching kita kali ini. Baik Pak Wira, demikian praobservasi kita kali ini. Silakan Pak Wira melakukan coaching terhadap host. Baik Pak Wira, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore Ibu. Selamat sore Pak Guru. Apa kabar hari ini Ibu? Kabarnya baik-baik saja Pak. Sebelum kita melakukan percakapan coaching hari ini Ibu, saya mengingatkan sedikit ya Ibu ya. Waktu kita hanya 15 sampai 20 menit. Saya harap kita dapat memanfaatkan waktu ini dengan baik. Kemarin katanya Ibu mau ajak saya diskusi nih. Kira-kira apa yang ingin kita bicarakan hari ini? Bisa Ibu ceritakan sedikit situasi Ibu saat ini? Oke, baik. Jadi sekarang kan kita masuk tahun ajaran baru Pak. Ini terkait dengan peserta didik baru. Saya sedikit banyak merasa khawatir terkait dengan peserta didik baru ini dalam proses pemetaan kebutuhan belajar di sekolah. Kenapa saya bilang saya khawatir dengan proses pemetaan kebutuhan belajar? Karena mereka ini baru dengan berbagai latar belakang karakteristik yang berbeda. Sehingga saya rasa macam agak kesulitan sedikit untuk melakukan pemetaan kebutuhan belajar dan belajar dan juga dengan kemampuan kognitifnya. Baik, ini Ibu merasa khawatir ya? Iya. Merasa khawatir, gelisah karena sini peserta didik baru. Seperti yang kita tahu di tahun ajaran baru ini banyak sekali karakter siswa. Ibu ingin memetakan kebutuhan belajar dari gaya belajarnya, minat, dan kemampuan kognitifnya. Baik Ibu, yang ingin saya tanyakan di sini pada diskusi kita kali ini nih,
Kira-kira tujuan akhir apa yang ingin dicapai? Ya, jadi dari sekarang diskusi kita ini saya bisa menemukan solusi tapi pikiran dari rasa khawatir saya tentang bagaimana memenuhi kebutuhan yang harus. Baik, tujuan akhir dari diskusi ini Ibu dapat menemukan solusi atau titik terang dari pemetaan kebutuhan belajar dari Ibu. Kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang? Jadi kesempatan yang bisa miliki sekarang mungkin kalau kita melihat sekarang kan masih tahun ajaran baru kan, Iya. masih ada kelonggaran waktu, masih ada banyak waktu sehingga mungkin dengan masih ada banyak waktu kelonggaran waktu ini saya bisa melakukan pekerjaan itu ada bagaimana caranya saya melakukan pekerjaan saya. Baik, kesempatan yang Ibu miliki ini mungkin karena tahun ajaran baru kebetulan sekali, dan di sini mungkin waktunya luang hanya karena semester. Baik Ibu, ada tidak kekuatan yang dimiliki oleh Ibu untuk mencapai tujuan itu tadi? Jadi saya memiliki kekuatan sedikit banyak untuk penguasaan IT kan. Menguasai IT ini mungkin saya bisa dengan mandiri mencari referensi dari berbagai sumber terkait dengan bagaimana kita melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa itu asesmen kognitif dan non kognitif seperti itu. Baik, Ibu memiliki kekuatan di sini sedikit banyaknya pada penguasaan IT. Dengan penguasaan IT di sini Ibu dapat mencari referensi dari berbagai sumber, dan bisa dari referensi itu Ibu bisa melakukan asesmen kognitif dan non kognitif. Dari kekuatan tadi nih, pasti tidak naik, kita manusia ini pasti ada gangguan atau hambatan. Kira-kira ada tidak gangguan atau hambatan yang menghalangi tujuan Ibu ini? Baik Pak, jadi awalnya kan saya berpikir ini karena dari luar, jadi waktunya masih banyak, ada kelonggaran banyak. Ternyata dalam perjalanan ada kegiatan NGMP, dengan adanya kegiatan NGMP ini apa yang saya rencanakan dan membuat ini bagaimana proses pendidikan belajar itu akhirnya saya sedikit terhambat. Baik, gangguan atau hambatan yang membuat Ibu punya rencana terhambat tadi adalah di tahun ajaran baru ini ada kegiatan NGMP. Kegiatan NGMP, sehingga pasti di situ sibuk ya Ibu ya, dan ini dapat menghambat. Ada tidak solusi dari hambatan ini Ibu? Ya, mungkin solusinya saya pikir mungkin ada tiga ya solusinya. Yang pertama mungkin saya mencari referensi, kemudian referensi itu terkait dengan kebutuhan belajar murid baru. Setelah saya mencari referensi di situ mungkin saya akan melihat bagaimana dia punya rubrik atau format kuesionernya. Saya sudah melihat format kuesionernya, saya akan melihat dan kuesionernya itu kemudian saya akan bagikan kepada peserta murid baru, membagikan kepada mereka untuk diisi, sehingga dari situ saya akan bisa menemukan bahwa ternyata yang siswa yang ini dia akan belajar seperti ini. Baik, luar biasa sekali ya Ibu ya. Di sini Ibu menemukan 3 solusi di sini, yaitu pertama Ibu harus mencari referensi mengenai kebutuhan belajar peserta didik. Setelah itu Ibu membuat format kuesionernya dan Ibu bagikan ke anak-anak untuk diisi. Lalu dari ketiga ini ada tidak prioritas yang harus didahulukan oleh Ibu? Jadi dari ketiga solusi yang saya pikirkan ini mungkin yang menjadi prioritas utama saya itu adalah cari referensi. Tidak mungkin tuh kalau saya buat dia punya format kuesionernya tapi referensinya tidak ada. Iya, betul sekali. Sama saja dengan format. Iya, betul. Jadi Ibu memprioritaskan untuk mencari referensi. Mana-mana kalau kita mau membuat sesuatu pasti cari referensi dulu, ada semuanya
bagaimana jangka waktunya Ibu? Jangka waktunya kalau bisa itu secepatnya dalam minggu ini. Dalam minggu ini saya harus membagikan kursnya kepada murid baru sehingga saya juga secepatnya bisa memperoleh data tentang kebutuhan belajar mereka. Baik, jadi jangka waktunya dalam minggu ini ya Ibu. Dalam minggu ini Ibu berharap sudah bisa memberikan kuesioner dan anak-anak dapat mengisi sampai Ibu memperoleh datanya. Dari jangka waktu ini dan juga prioritas serta solusi, apa ukuran keberhasilan Ibu? Jadi mungkin ukuran keberhasilan yang saya dapat di sini mungkin dari data yang saya peroleh, data pemetaan kebutuhan belajar siswa yang saya peroleh di sini. Dengan adanya data itu saya juga bisa dapat menerapkan proses pembelajaran yang dilakukan. Baik, jadi ukuran keberhasilannya adalah Ibu memperoleh data. Nah, tadi dengan data ini pasti Ibu bisa menciptakan pembelajaran yang lihat. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tadi? Ada tidak komitmennya? Jadi komitmen saya mungkin yang pertama saya harus terpikir dan berdisiplin waktu. Jika saya sudah menentukan diri dengan disiplin waktu, di situ saya juga harus konsisten. Luar biasa sekali Ibu ya. Ibu yang hebat karena Ibu memiliki komitmen untuk tertib, disiplin dan konsisten. Tiga ini kalau dapat dijalankan dengan baik maka rencana Ibu pasti berhasil. Saya yakin sekali berhasil. Dari komitmen tadi, siapa saja mungkin yang dapat Ibu siapkan untuk membantu Ibu agar mencapai tujuan Ibu? Ya baik Pak, jadi mungkin orang yang saya bisa komunikasi dengan dia untuk membantu saya ini itu akan yang saya rasa paling baik, bisa memahami situasi dan kondisi saya ketika saya ada halangan dia bisa berusaha membantu saya pada saya. Baik, di mana-mana di suatu tempat kerja pasti kita punya rekan terdekat yang bisa membantu kita. Semoga ini rekan ini bisa membantu dengan baik. Sebelum saya akhiri, saya ingin tanyakan sedikit dulu Ibu. Setelah diskusi kali ini, apa yang Ibu dapatkan? Diskusi ini kita diskusi apa? Jadi mungkin dari diskusi kita tadi panjang lebar ini, di sini saya merasa yang pertama lega karena dari yang saya perhatikan akhirnya sudah bisa menemukan titik terang atau solusi. Nah, terus solusinya itu karena saya mencari referensi terkait dengan pemetaan kebutuhan belajar murid baru ini. Terus yang berikutnya saya membuat kuesionernya, terus membagikan kepada peserta murid baru ini. Setelah dijalankan, yang paling terakhir itu yang membuat saya semakin lega itu saya bisa tahu bagaimana kebutuhan belajar berdasarkan data yang tadi menjadi. Baik, luar biasa sekali, menarik sekali. Jadi dari diskusi ini Ibu dapat menemukan solusi. Dan itu Ibu juga merasa lega. Ibu menemukan solusi di antaranya Ibu dapat mencari referensi, membuat kuesioner, membagikan, dan lebih tepatnya lagi Ibu bisa tahu kebutuhan belajar dari peserta didik yang baru ini. Baik Ibu, semoga solusi-solusi ini dapat Ibu terapkan ya dengan baik. Nanti saya berharap kita bisa cari waktu lagi Ibu agar kita dapat bertemu, dan saya ingin tahu kira-kira bagaimana hasil dari solusi yang Ibu terapkan tadi. Luar biasa sekali Ibu. Terima kasih sudah berbincang-bincang. Semoga kita bertemu di lain waktu. Terima kasih juga Pak. Selamat sore. Selamat sore. Baik Pak Wira, tadi saya sudah mengamati proses percakapan coachingnya. Ada beberapa catatan
Namun sebelum saya sampaikan kepada Pak Wira, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Pak Wira. Apa bisa Pak Wira? Baik Pak Wira, pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Pak Wira lakukan dan apa yang menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi? Baik, tadi saya sudah melakukan percakapan coaching itu, terus indikator ketercapaian saya yaitu saya sudah bisa menjadi pendengar yang aktif dan saya juga dapat memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Baik Pak Wira, jadi yang tadi Pak Wira sampaikan itu sudah merupakan, itu juga sudah menjadi catatan saya, catatan pengamatan saya. Jadi pengamatan saya tadi, Pak Wira sudah menjadi pendengar yang aktif dan juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot, agar bisa menggali dan memaksimalkan potensi dari coaching. Dari tujuan tadi juga sudah terlaksana dan yang paling penting Pak Wira sudah menerapkan alur tinta dengan baik. Baik Pak Wira, pertanyaan yang ketiga, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Dan itu di kemudian hari saya ingin mengembangkan kompetensi pada kehadiran penuh Ibu. Baik Pak Wira, itu menjadi harapan ya, Ya. Itu menjadi harapan daripada Pak Wira, yang mana kehadiran penuh adalah harapan dari Pak Wira yang ingin dikembangkan di kemudian hari. Semoga apa yang menjadi harapan Pak Wira ini dapat terpenuhi dengan baik dan juga Pak Wira dapat mengembangkan kompetensi-kompetensi lain lagi ke depan. Ya, baik Pak Wira, terima kasih. Terima kasih, Ibu. Selamat sore Pak Wira. Selamat sore, Ibu.